Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya. Ketemu lagi dengan saya di perkuliahan rekayasa genetik. Kali ini di pertemuan kedua kita akan membahas tentang eh, bagaimana proses sebuah teknologi ya dalam membuat produk rekayasa genetik ya atau yang dikenal dengan teknologi DNA rekombinan. Oke. Ya. Sebelum kita membahas tentang teori lebih jauh, kita kemampuan yang diharapkan ya setelah Anda mengikuti perkuliahan ini tentang tentu Anda dapat menjelaskan bagaimana teknik dalam membuat sebuah DNA rekombinan ya, kemudian menjelaskan tahap atau proses-proses dalam teknik DNA rekombinan, kemudian apa yang menjadi tujuan kita melakukan sebuah rekombinasi DNA gitu. Ya, berbicara tentang DNA rekombinan, artinya di sini ada rekombinasi, ada percampuran ya, di mana kalau secara sederhananya kalau kita gambarkan dalam bentuk sebuah apa namanya skema ya atau ilustrasi ya, di mana kita lihat di sini ada gain of interest, kemudian ada insertion ya, kemudian ada vektor, kemudian baru menghasilkan sebuah rekombinan DNA. Artinya di sini vektor dan gen yang kita interest ya, yang kita inginkan, kita sisipkan ke dalam vektor. Nah, tentu di sini banyak ketentuan yang harus dipenuhi, tidak hanya gen bisa langsung menyisip begitu saja ke dalam vektor ya, tapi ada beberapa ketentuan lainnya seperti ada peran enzim restriksi, enzim ligasi dan lain sebagainya. Oke. Apa itu DNA rekombinan? DNA rekombinan merupakan sebuah molekul DNA baru yang terbentuk dengan cara kita memasukkan sekuen DNA dari suatu organisme ke dalam vektor. Oke, nah kita tahu bahwasanya teknologi ini digunakan untuk menganalisis DNA rekombinasi. Apa namanya? Teknologi ini disebut juga dengan istilah teknologi DNA rekombinan ya. Dan saat ini sudah banyak digunakan oleh para peneliti dalam menghasilkan suatu produk hasil rekayasa genetik. Oke. Salah satu contohnya adalah cloning gen. Oke. Apa saja, di mana saja aplikasi untuk membuat untuk apa namanya teknologi DNA rekombinan ini ya di bidang bioteknologi. Yang pertama, bagaimana kita memproduksi suatu protein rekombinan. Artinya ada target di mana suatu protein itu dihasilkan dalam kondisi yang sedikit dengan kondisi yang kompleks dan bercampur dengan produk lain ya. Nah, dengan teknologi ini kita mampu memecahkan permasalahan tersebut untuk mendapatkan protein yang murni, kemudian protein yang lebih banyak dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita membuat sebuah produksi obat-obatan melalui cloning gen. Nah, ketika suatu apa namanya senyawa itu susah diekstrak dari wild type-nya, dari apa namanya dari organismenya, tentu ini membuat kesulitan bagi kita untuk mendapatkannya. Nah, kita dengan pendekatan teknologi DNA rekombinan kita dapat mencari gen penyandi senyawa tersebut, kemudian kita melakukan perbanyakan di dalam sel bakteri seperti itu. Kemudian kita melakukan identifikasi gen-gen yang berperan dalam suatu penyakit, dalam sintesis enzim, dalam sintesis protein. Nah, ini penting ya, karena kita tahu bahwasanya untuk ketika kita mempelajari gen-gen tersebut ya, berarti kita bisa memahami bagaimana jalur metabolisme dari uh, proses terbentuknya produk apa namanya senyawa tersebut, protein tersebut atau enzim tersebut. Dan ini kita bisa up ya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian terapi gen dan bagaimana ini salah satu ya bagaimana kita membuat sebuah produk bibit tanaman unggul. Nah, ini atau yang kita kenal dengan GMO. Nah, di bidang forensik juga teknologi DNA rekombinan ini juga bisa dapat diaplikasikan bagaimana kita melakukan sebuah identifikasi bagi pelaku kejahatan. Ya, ini adalah proses tahapan pembuatan DNA rekombinan di mana kita
pertama kita menyiapkan gen yang interest terlebih dahulu, yang kita targetkan gitu. Kita masukkan ke dalam vektor dengan teknik insersi ya. Kita sisipkan, kemudian kita mempersiapkan vektornya ya, vektor yang sesuai tentunya. Vektor yang mampu menerima sisipan tersebut. Kalau sisipannya itu besar, gennya itu besar, tentu vektor itu harus dengan kapasitas gen yang bisa menerima sisipan yang besar juga. Kemudian kita melakukan pemotongan DNA insert ya, di mana kita DNA ini berada dalam sebuah genom ya, dalam genom yang besar ya. Kemudian kita prediksi atau kita cari, kita deteksi gen yang kita targetkan dengan amplifikasi primer yang spesifik terhadap gen tersebut ya. Kemudian kita harus mendapatkan full length dari gen tersebut. Kita potong dengan menggunakan enzim destruksi. Nah, potongan gen tersebut kita masukkan ke dalam vektor ya, di mana vektor ini merupakan suatu DNA berbentuk sirkular ya, atau linear ya, yang mampu menerima DNA asing ya, di mana DNA tersebut akan menyisip pada daerah-daerah yang dikenali oleh enzim restriksi. Jadi dia tidak sembarang bisa menempel saja. Nanti lebih jelasnya kita akan bahas di masing-masing metode ya di pertemuan selanjutnya. Kemudian kita melakukan penggabungan DNA insert dan vektor dengan menggunakan enzim ligasi. Artinya di sini setelah kita potong, kemudian kita sambungkan ya, kita potong di genom ya, kemudian kita sambungkan ke dalam vektor. Nah, ini butuh yang namanya enzim ligasi ya, di mana enzim ini dapat membentuk ikatan fosfodiester ya pada untai DNA. Kemudian kita memasukkan DNA rekombinan tersebut ke dalam sel bakteri. Tujuannya kita memperbanyak gen tersebut ya dengan teknik transformasi. Oke, tadi saya lupa menyampaikan bahwasanya kenapa kita harus menyisipkan DNA kita tadi ke dalam vektor. Artinya kita ingin bahwasanya DNA ini stabil ya di dalam sel. Jadi dia tidak berdiri sendiri gitu. Kemudian ada faktor yang apa nama istilahnya, mengontrol bagaimana DNA tersebut stabil di dalam sel. Kemudian juga faktor yang akan mereplicate atau memperbanyak DNA tersebut. Selanjutnya, setelah kita melakukan transformasi ke dalam sel, ya kemudian sel membawa vektor dengan sisipan, kemudian dengan proses gen bekerja dengan baik, maka terjadilah suatu ekspresi gen ya, di mana akan menghasilkan protein yang kita targetkan tadi. Gitu. Kemudian untuk mengkonfirmasi apakah benar atau tidaknya, kita dapat melakukan isolasi dari plasmid rekombinan yang dihasilkan oleh sel rekombinan tadi ya. Kemudian kita lakukan sequencing, artinya kita membaca urutan DNA-nya. Nah, ini adalah proses tahapan ya dalam proses DNA rekombinan ya, teknologi DNA rekombinan yang kita lihat ya di sini. Anda bisa lihat ada DNA asing, kemudian ada plasmid. Nah, DNA kita potong dengan menggunakan enzim restriksi. Tentu di sini kita paham dulu pola pemotongan enzim restriksinya, apakah sticky end atau blunt end ya. Nah, ini penting karena kita tahu bahwasanya enzim ini hanya bisa memotong pada situs yang dikenalinya. Gitu. Anda bisa lihat ya di mana kita lihat situsnya di sini, kita harus memotong enzim yang sama ya antara vektor dengan DNA yang ada di whole genome tadi, gitu. Supaya dia akan klop ketika kita ligasikan. Oke, baru nanti kita transformasi ke dalam sel bakteri. Kemudian tidak semua sel itu membawa gen, tidak membawa vektor dengan sisipan, tapi hanya sel kompeten saja ya, sel transforman saja. Nah, ini kita dapat melakukan seleksi sel ya dengan macam-macam ya, tergantung dari vektornya yang kita gunakan tadi. Ini salah satunya dia menggunakan vektor yang membawa gen LAX-Z ya, di mana gen ini akan terekspresi ketika tidak ada
sisipan ya pada vektor, maka akan dia berwarna biru. Sedangkan kalau seandainya dia berwarna putih, berarti gen laxer ini tidak terekspresi. Oke, selanjutnya kita melakukan gen tadi di apa namanya gen insert ya, atau gen target kita ya, gen interest kita tadi bisa berasal dari total DNA murni suatu organisme dari hasil PCR ya. Makanya tadi saya bilang bahwasanya kita melakukan deteksi gen dengan amplifikasi menggunakan primer spesifik terhadap gen tersebut gitu. Kemudian vektor bisa berupa plasmid ya, macam-macam vektor nanti kita akan bahas di vektor cloning ya, atau dan vektor ekspresi gitu. Ada plasmid, ada cosmid, ada bakteriofage ya, ada plasmid, macam-macam, ada yak, ada bak ya, ini ada adenovirus, ada bakterovirus. Bagaimana kita melakukan proses pengambilan DNA murni dari suatu bakteri ya? Tentu kita melakukan kultur bakteri terlebih dahulu ya, kebanyakan bakteri dengan media cair, karena kita ingin mengekstrak DNA-nya. Di sini kita menggunakan LB ya, lalu dia bertadibrot atau M9. Kemudian kita melakukan pengerusakan sel ya pada bakteri tersebut sehingga DNA tadi bisa keluar dari sel. Ada yang menggunakan secara kimiawi dengan menggunakan lysozyme ya, dengan fisika menggunakan alat sanikator ya. Kemudian kita melakukan perhitungan ya, melihat kemurnian dari DNA tersebut. Apakah DNA ini murni atau ada kontaminan dari protein kah, dari polifenol kah, dari polisakarida yang lain gitu, atau dari RNA gitu. Nah, ini adalah bagaimana kita dapat buat sebuah kultur bakteri ya, perbanyakan bakteri dalam media kultur, kemudian kita lakukan sentrifugasi, mendapatkan pelet sel dari mikrobanya, kemudian kita melakukan ekstraksi, sel diekstrak, kemudian pure DNA-nya kita dapatkan, baru nanti DNA kita konsentrasikan ya, atau kita lihat dengan menggunakan DDH2O ya, dengan konsentrasi yang dengan volume yang kecil ya, supaya kita dapatkan DNA yang lebih baik konsentrasinya gitu, lebih tinggi konsentrasinya. Baru DNA dapat kita gunakan, apakah kita PCR ya, kemudian ataupun kita simpan dengan suhu 4 derajat atau -20 ya, dalam jangka waktu yang lama gitu. Ini adalah beberapa alat yang kita dapat gunakan untuk pengusakan sel bakteri ya. Di sini ada sanikator ya, ini yang sudah kita bahas di instrumentasi bioteknologi, bagaimana alat ini dapat bekerja secara gelombang ultrasonik ya. Dia memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk memecah sel. Kemudian ada ada elektroforator di sini juga, bagaimana kita dapat melisis membran ya, membuat permeabilitas membran ya di sini dengan kejut listrik. Oke. Kemudian pemurnian DNA, tentu di sini kita dapat menghitung bagaimana total kemurnian dari DNA yang kita akan gunakan ya. Ini bertujuan kita untuk bagaimana kita dapat memisahkan DNA dari kontaminan, apakah itu protein maupun RNA ya. Nah, kontaminan ini sangat mengganggu ya dalam proses kita nanti, apakah itu cloning gen, apakah itu kita melakukan deteksi gen spesifik yang kita targetkan tadi gitu. Nah, kita bisa dapat lakukan dengan dua cara, kita menghancurkan kontaminannya, dapat menambahkan enzim protease atau RNase ya di dalam elit kita tadi ya. Kemudian kita dapat memisahkan DNA dengan kontaminan apa namanya, dengan matriks ya salah satunya. Oke. Nah, ini perhitungan ya, ketika kita ini secara konvensional ya, untuk ekstrak DNA ya, kita menggunakan phenolchloroform ya. Di sini perbandingan 1:1 ya. Phenol dan kloroform ini dapat mengenapkan protein sehingga dapat memisahkan DNA dan protein. Kemudian cuman phenol ini berbahaya ya,
sudah jarang digunakan orang ya, dan dapat merusak lingkungan juga gitu. Jadi sekarang orang mengambil amannya saja dalam proses bagaimana pemurnian DNA dengan menggunakan enzim. Oke. Kemudian tingkat kemurnian DNA didapat dari bakteri bisa dilihat menggunakan beberapa alat ya yang bisa kita gunakan, ada spektrofotometer, kemudian ada nanodrop ya. Nanodrop ini kita dapat mengukur dengan panjang gelombang 260 per 280 ya, di mana nilai absorben dari kedua ini ya, dari selisih kedua ini nilai yang baik itu berkisar 1,8 mol. Nah, ketika nilainya itu 1,8 sampai 2 ya yang baik ya. Ketika nilainya itu kecil dari 1,8 berarti kita indikasi ada kontaminasi protein. Kemudian apabila besar dari 2, nih maaf bisa berubah, itu ada kontaminasi RNA. Oke, ini adalah jenis kalau kita menggunakan spektro, tentu di sini ada proses pengenceran yang kita lakukan ya, perhitungan dengan menggunakan faktor pengenceran, karena spektro itu minimal 1 mili ya, 1 mili kosan apa namanya liquid ya. Sedangkan ketika kita menggunakan nanodrop ini lebih sedikit ya, volume yang kita gunakan tuh bahkan 1 sampai 2 mikro saja itu sudah bisa terbaca oleh alat gitu. Kemudian ada beberapa jenis sekarang ini sudah banyak ya metode-metode dalam proses pemurnian DNA dengan menggunakan kit ya, yang saya bilang tadi kita dapat menggunakan ligan atau mengikat ya, menggunakan matriks ya dalam tube ya, sehingga prosesnya itu lebih mudah ya ketika kita melarutkan matriks ini dapat mengikat DNA, kemudian ketika kita dapat menambahkan apa namanya air ya, aquabides ya, di sini itu DNA akan lebih mudah terbawa atau larut di dalam dan jatuh ke bawah di bawah kolom gitu. Nah, selanjutnya tahapan ketika kita sudah mendapatkan DNA tadi ya, kita memotong dengan menggunakan enzim restriksi ya. Pemotongan DNA bisa dilakukan dengan enzim endonuklease, di mana enzim ini memotong pada ikatan fosfodiester antara basa-basa nitrogen, dan setiap enzim itu memiliki target situs sekuen yang khas ya, yang spesifik. Jadi dia tidak bisa memotong secara random atau di mana saja gitu. Nah, hasil pemotongan ini juga ada dua jenis, ada yang tumpul, ada yang menggantung ya. Yang tumpul biasanya dikenal dengan blunt end, yang menggantung itu dikenal dengan sticky end. Nanti lebih jelasnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian kita melakukan proses penggabungan dengan menggunakan enzim ligase ya. Sekuen DNA, insert, dan vektor yang kita gabungkan harus sesuai. Nah, enzim ligase akan membentuk ikatan fosfodiester antara satu basa nitrogen dengan basa yang lainnya pada ujung 3 ya, pada ujung 3. Nah, ini adalah proses penggabungan ya, atau insert DNA ke dalam vektor. Anda bisa lihat di sini adalah vektor ya, dalam berbentuk sirkular ya, potongan DNA dan ini adalah gen yang kita targetkan, di mana dia akan terligasi baik ya ketika kedua situs ini dapat klop ya, dapat saling berkomplement ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, artinya ketika pola pemotongan DNA pada whole genome dan DNA murni tadi ya dengan pola sticky end, berarti untuk pola ketika kita memotong vektor juga harus menggunakan sticky end juga gitu dengan enzim yang sama. Nah, ini Anda bisa lihat nih. Ini adalah blunt end ya. Yang kedua ini adalah sticky end. Menggantung dia. Kemudian kita melakukan transformasi ke dalam sel bakteri. Nah, proses transformasi ini dilakukan secara kimia ataupun fisika ya. Dan beberapa jenis bakteri yang banyak digunakan ya dalam proses transformasi itu seperti Bacillus, Streptococcus, kemudian E. coli ya.
terutama E. coli yang lebih banyak digunakan untuk apa namanya rekombinan DNA ya. Nah, proses untuk transformasi secara kimiawi ini kita dapat menggunakan CaCl2 ya, kalsium chloride ya, eh, dengan menggunakan metode heat shock ya. Sedangkan untuk fisika kita bisa menggunakan alat elektroporator ya dengan metode elektroforasi atau menggunakan kejut listrik. Nah, di sini sel bakteri yang siap untuk menerima DNA rekombinan disebut dengan sel kompeten ya. Jadi tidak semua sel bakteri itu dapat menerima masuk ya, dapat menerima DNA asing ya, hanya sel kompeten saja. Dan kita harus buat sendiri bagaimana proses pembuatan sel kompeten tadi ya. Transformasi DNA menggunakan dengan metode apa namanya CaCl2 ya, atau membuat kompeten sel dengan menggunakan CaCl2 maaf. Nah, sel bakteri diletakkan pada lautan CaCl2 yang dingin, kemudian suhu tinggi diberikan untuk memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel kompeten ya, atau dengan menggunakan metode heat shock. Oke, ini CaCl2 ini dapat membuat permeabilitas dari dinding membran sel dari sel bakteri ya, sehingga DNA akan masuk ke dalam sel. Nah, ini di mana dengan adanya suhu tinggi ya 42 derajat Celcius selama 2 menit kita treatment, tentu ini akan membuat permeabilitas dari membran sel tadi akan lebih membuka porinya, dan pada saat itulah plasmid tadi masuk ke dalam sel. Nah, ini dengan metode elektroforasi ya, kita bisa lihat di sini ada rekombinan DNA, ada vektor yang membawa sisipan tadi ya, gen tadi, kemudian ada ini membran plasma ya. Kemudian ketika kita melakukan kejut listrik ya, dan kita pulse dengan voltase tertentu ya, sehingga terjadi peregangan ya, pembukaan pori pada membran sel. Nah, pada saat itulah rekombinan DNA tadi ya, vektor rekombinan tadi masuk ke dalam sel. Dan tidak semua juga yang masuk ya, hanya beberapa yang mampu saja. Kemudian kita melakukan seleksi antibiotik, di mana di sini kita dapat melihat sel mana yang membawa vektor dengan sisipan atau sel hanya membawa vektor kosong saja. Nah, di sini kita dapat menggunakan seleksi antibiotik, salah satunya di mana plasmid rekombinan memiliki atau membawa gen resistensi terhadap antibiotik tertentu, misalnya ampicillin. Jadi ketika gen resistensi ini aktif, tentu dia akan mampu bertahan ya, akan survive bertahan pada media yang kita sudah beri perlakuan dengan antibiotik yang sama gitu. Kemudian bakteri yang mendapatkan plasmid rekombinan dapat tumbuh pada medium dengan yang sudah ditambahkan ampicillin. Kemudian bakteri yang tidak memiliki plasmid rekombinan akan mati pada medium ampicillin. Nah, seperti ini salah satu contohnya. Kita lihat ya, ada resisten antibiotik di sini yang berwarna pink ya. Kemudian di sini Anda bisa lihat adanya apa di sini, maaf. Oke. Oh, ini kayaknya tinggal ya. Maksudnya ada beberapa jenis vektor itu yang membawa gen selektif marka, salah satunya gen LACZ ya, salah satunya. Nah, di mana ketika gen LACZ ini ya, di antara apa namanya, di selang gen LACZ ini ada situs enzim restriksi yang banyak ya, di mana ini dikenal dengan daerah MCS, multiple cloning site, di mana daerah ini adalah daerah yang dapat dikenali oleh gen ya, oleh gen ketika disisipkan ke dalam vektor. Nah, ketika dia menyisip dengan baik, tentu gen LACZ ini tidak bisa terekspresi. Nah, artinya dia vektor ini membawa sisipan gitu. Sedangkan kalau seandainya dia tidak gen tersebut tidak menyisip pada daerah MCS-nya ya, tentu di sini si gen LACZ akan terekspresi ya. Salah satunya dia membentuk warna biru ya pada sel.
Nah, ini salah satu istilahnya blue white screening ya, di mana gen LAC-Z pengkode beta galaktosidase ya, di mana ketika gen ini terekspresi akan memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa ya, di mana pada medium sudah ditambahkan X-gal ini adalah substratnya ya, Anda bisa lihat bahwasanya bakteri dengan plasmid rekombinan itu akan berwarna putih, sedangkan bakteri tanpa plasmid rekombinan itu akan berwarna biru. Seperti itu. Oke. Nah, untuk mengkonfirmasi lebih jauh lagi apakah sel ini benar-benar membawa gen sisipan kita, kita dapat menggunakan metode PCR koloni ya. PCR koloni ini kita dapat menggunakan gen spesifik primer ya terhadap amplifikasi gen yang ada yang sudah kita sisipkan ke dalam vektor ya, ataupun kita menggunakan primer yang mengapit daerah MCS seperti itu. Nah, ini Anda bisa lihat seperti ini ya. Kalau seandainya proses transformasi Anda itu berhasil ya, salah satunya ketika vektor yang Anda gunakan itu membawa gen LAC-Z seperti itu. Maka akan ada sel yang berwarna biru, akan ada sel yang berwarna putih. Oke, kemudian kita bagaimana selanjutnya, langkah selanjutnya kita melakukan sequencing DNA. Artinya kita melihat benar atau tidaknya gen kita itu tersisipkan dengan baik ya. Selain dari hasil ekspresi gen, kita juga dapat melihat urutan basa dari gen, maksudnya urutan basa nukleotida dari gen yang kita targetkan tadi ya, dengan menggunakan teknik sequencing ya. Ini berapa pembaharuan ya dalam proses sequencing ini sangat cepat sekali ya. Di generasi pertama itu ada Sanger dan Maxim Gilbert ini udah, tapi Sanger masih dipakai ya sampai saat ini ya, ketika kita melakukan sequence pada single koloni atau single individu gitu. Kemudian generasi kedua tuh ada NGS ya, Next Generation Sequencing. Ada platformnya, ada Ion Torrent, ada Solid, ada Roche 454, ada Illumina ya, banyak. Ini Illumina ini salah satu brand yang terkenal di Indonesia juga ya. Kemudian generasi ketiga itu ada Pacific Bioscience ya, ada Oxford Nanopore ya. Nah, tentu ini sudah develop lagi ya untuk proses pengembangan sequencing dengan menggunakan NGS. Nah, ini salah satu metode sequencer itu adalah bagaimana dia sama ya prosesnya seperti PCR ya. Kita juga menggunakan primer, dia juga menggunakan bahasa DNTP mix ya, bahasa nukleotidanya gitu. Kemudian baru diurutkan berdasarkan primer yang kita gunakan tadi. Kemudian ini adalah mesin sequencer. Ini adalah NGS ya. Baik, sekian saja untuk perkuliahan kita kali ini tentang bagaimana membuat sebuah metode ya dalam menghasilkan suatu produk hasil rekayasa genetik, yaitu teknologi DNA rekombinan. Sekian saja dari saya. Selanjutnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.